Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhlisin dari SDN 1 Karangmenjangan, Kecamatan Sumber Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Posisi guru sebagai seorang manajer. Guru harus bisa berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat melakukan atau menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak adalah dengan menjalankannya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidup kekuatan pada peserta didik tersebut. Budaya positif dapat terwujud jika 1. Seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut adalah dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul ini. Budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik. Bagi murid diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas,
dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas setelah mempelajari modul 1.4 ini? Perubahannya adalah saya menyadari posisi kontrol saya yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas? Saya menangani siswa yang masih sering makan jajan di dalam kelas ketika jam pelajaran sudah masuk. Saya menangani masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagaimanakah perasaan Perasaan saya sangat senang sekali bisa belajar pada modul 1.4 ini, dan saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki dalam diri saya adalah posisi harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol saya adalah sebagai seorang penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu adalah saya diliputi dengan perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, maka tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tapi saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga dilakukan di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun juga. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.